Oke, selamat pagi pecinta dunia CAD. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial menggunakan AutoCAD seperti itu. Oke, jadi langsung saja. Oh iya, sebelum saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, perlu saya informasikan. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang ingin mengetahui updatean atau tutorial-tutorial terbaru saya, bisa kunjungi saluran YouTube saya. Oke, langsung klik atau ketik saja di Google atau di YouTube, seperti itu lebih enak. Langsung ke buka YouTube, kemudian di pencarian ketik dunia CAD. Oke, sekali lagi dunia CAD. Oke, di sana sangat banyak sekali tutorial yang saya sudah buat untuk pecinta dunia CAD seperti itu, khususnya untuk Autodesk Inventor serta AutoCAD. Oke, buat pemula saya sangat sarankan untuk mendownload video-video saya, dan jangan lupa ketika sudah menonton subscribe ketika sudah menonton. Oke, jangan lupa ketika sudah menonton subscribe saluran saya. Oke, atau langganan. Oke, jadi kalau kawan-kawan sekalian sudah mengunjungi saluran YouTube saya dunia CAD seperti itu, jangan lupa ketika sudah menonton atau sudah mendownload, sebelum mendownload dan menonton, subscribe. Oke, saluran YouTube saya atau langganan. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya subscribe, tapi kalau untuk bahasa Indonesia biasanya langganan. Jangan lupa, ini hanya sebagai bentuk apresiasi rekan-rekan sekalian telah menonton video saya dan tidak dikenakan biaya sedikit pun. Oke, cuma sekedar subscribe. Oke, kemudian kalau ingin mengunjungi blog saya, bisa kunjungi di dunia CAD. Oke, duniacadpalembang.blogspot.com. Di sini banyak sekali materi-materi tentang AutoCAD yang sudah saya sajikan khusus bagi Anda pecinta dunia CAD. Oke, langsung saja. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat sebuah tutorial. Oke, jadi yang sebelumnya bisa ditonton seperti itu. Kita langsung saja ke tutorial menggunakan AutoCAD untuk pemula part 4. Oke, pertama selalu kita setting unit. Oke, unit presisi kita ambil 0,00. Kemudian unit di sini presisi 0,00. Untuk unit scale saya menggunakan milimeter karena saya sudah terbiasa pakai milimeter. Oke, kemudian kalau sudah, drawing limit ketik 0,0 enter, 210,297 enter, 0, Z enter, A enter. Oke, ini adalah settingan yang selalu saya gunakan dan harus digunakan sebelum menggambar agar pada saat kita ngezoom nanti enak. Saya memasukkan 210,297 tadi karena merupakan ukuran kertas A4 seperti itu. Untuk kertas ukuran yang lain bisa dicari. Kalau untuk kertas A3 itu 420 sama 297. Oke, langsung saja. Oke, pada hari ini saya akan membuat sebuah tutorial seperti itu. Nah, kita kemarin sudah menggunakan ini circle kemarin sudah. Sekarang kita menggunakan polygon. Oke, polygon itu apa? Polygon itulah sebuah segi, sebuah segi seperti itu ya. Bisa dikatakan kalau kita ekstrud jadi benda. Oke. Untuk pertama kita buat circle.
Oke, kita klik bebas. Kemudian di sini dia tanya specific radius of circle, kita masukkan misalkan 25, berarti diameternya 50. Oke, kemudian kita klik polygon. Sini ada notifikasi enter number of side, berapa jumlah sisi yang Anda inginkan. Nah, jadi bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian kita contohkan 5, ketik 5, enter. Kemudian specific center of polygon, titik senternya di mana? Titik tengahnya. Seperti itu. Kalau lingkaran ada titik center, kita arahkan ke sini, kemudian ada titik tengah, klik di sini. Oke. Nah, ini ada in sama circum. Oke, ada in sama circum. Oke, saya contohkan terlebih dahulu. Saya copy dulu. Untuk mengcopy circle ini, klik kanan, copy, selection, ambil titik tengah, tarik ke kanan. Oke, dengan syarat ortho hidup agar lurus. Oke, klik skip. Nah, sudah. Mengapa saya sebelum gambar saya buat 2 buah circle? Karena di polygon ini ada 2 macam. Jadi biar kalian sekalian tahu apa perbedaannya. Oke, klik polygon, kemudian jumlah sisi, ketik 5, enter. Kemudian specific center, klik di sini. Nah, di sini ada 2, ada in, ada circum. Untuk circle pertama ini saya akan menggunakan in, nanti akan tahu bedanya. Klik. Kemudian di sini kita disuruh menentukan. Di sini bisa dilihat di command line specific radius of circle. Jadi kita tadi masukkan radius circle kita tadi berapa? 25. Berarti tinggal kita ketik enter 25. Jadi ya. Oke. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, klik polygon, jumlah sisi 5, specific center di sini di titik tengah center. Kemudian kita pilih circum. Oke, circum. Ini circum. Klik circum, klik. Kemudian dia tanya lagi specific of radius of circle. Tadi radiusnya 25, ketik 25. Enter. Nah, jadi kita mengentrikan data tersebut. Ini yang untuk in, ini yang untuk circum. In ini ialah kita membuat sebuah polygon di dalam lingkaran dengan R25 di dalam. Kalau yang ini di luar. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Circle-nya berada di dalam, yang ini. Oke. Yang ini circle-nya berada di luar polygon, Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Ini sangat penting sekali. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah yang ini, kita selanjutnya menggunakan bisa kita menggunakan misalkan ada lagi draw. Kita menggunakan ARC 3 point. Ada 3 point. Oke. Maksud ARC 3 point ini, ARC itu sebuah busur seperti itu. Sebuah busur. Contoh tools for draw ARC 3 point. Oke. Ini misalkan di sini 1, atau kita hapus dulu boleh. Ini sudah ngerti yang tadi, klik. Oke. Kemudian kita contoh draw, kemudian ARC 3 point, klik di sini 1, kemudian di sini, kemudian di sini. Jadinya seperti itu. Oke. Jadi 3 tempat. Jadi saya contohkan di luar. Oke, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Jadi 3 tempat. Oke. Atau saya DDP tipe dulu. Oke, pilih yang ini. Oke, klik 1, 2, 3. Misalkan saya punya 3 poin. 3 poin seperti ini akan saya buat ARC seperti itu. Draw, klik ARC 3 point. Oke, klik di 1, 2, 3. Nah, jadi sebuah busur ini dia menyentuh ketiga bagian ini seperti itu. Ini kalau ARC. Kemudian ada juga yang namanya ARC start center end. Seperti startnya di mana, titik centernya di mana, dan selesainya di mana. Bisa kita contohkan. Kita pilih
ARC star center N. Oke. Startnya di sini, centernya di sini, N-nya di sini. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi di sini maknanya yang perlu dijelasi ada star, center, N. Ini klikan pertama untuk star, klikan kedua untuk center, dan klikan ketiga untuk N. Terakhir maksudnya batas akhir kita di mana selesainya. Jadi harus sangat diperhatikan. Oke. Kemudian berikutnya star, center, angel. Oke, star, angel kan. Jadi berarti kita klikin pertama untuk star, klikin untuk center dan angel. Star, center, length. Oke, seperti itu ya. Kemudian star and angel kan. Star and direction, star and radius, star, center, and. Oke, center, star, and. Oke. Hampir sama dengan yang ini tadi, tapi yang ini centernya di awal. Kemudian yang ini centernya, startnya di awal. Oke. Kemudian center, star, angel. Hampir sama sebenarnya. Center, star, length. Oke. Oke. Untuk yang ini. Kemudian kalau sudah selanjutnya itu ada yang ini. Oke. Revision code. Revision code ini bentuknya seperti ini. Oke. Seperti ini. Jadi mungkin kalau anak-anak dulu kita ingat ini gambar seperti awan seperti itu ya. Tapi sebenarnya revision code ini bukan awan seperti itu. Misalkan saya ada benda seperti ini. Oke, misalkan saya ukur di sini angular. Ini ya. Misalkan kita membuat benda berdasarkan gambar yang kita peroleh atau yang diinginkan perusahaan seperti itu. Ini 90 derajat, tapi perusahaan ingin sudutnya 92 derajat. Jadi kalau salah seperti ini dia ditandai menggunakan revision code ini. Gini. Ini menandakan berarti bagian di sini itu perlu diperbaiki seperti itu. Ini saya ulang, klik revision code. Oke. Gini. Gini. Jadi untuk bagian sudut ini perlu diperbaiki. Itu untuk fungsi revision code ini. Oke. Sudah ngerti yang ini? Kemudian kalau sudah ngerti, selanjutnya kita ada yang namanya spline. Spline ini hampir sama line seperti itu. Hampir sama seperti line tapi dia berbelok-belok. Gini. Untuk misalkan seperti ini, saya contohkan lagi, klik point. Oke, point sini, 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 sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik revise spline. Oke, klik di poin-poin ini. Gini. Ini. Seperti ini. Oke, sudah kelihatan. Kemudian kalau sudah untuk mengakhiri, tinggal ditekan enter 3 kali, itu 2, 3, selesai. Oke, jadi membuat lengkukan berbeda dengan line, tapi ini lengkukan seperti itu, melengkung garisnya. Kalau line nggak melengkung seperti ini. Tapi untuk spline ini paling sering digunakan pada saat proses pembuatan kontur. Biasanya yang sering gunakan teknik sipil ya, sipil atau arsitektur ya. Kontur biasanya untuk tanah, ini ketinggian tanah. Kemudian kalau sudah, ini ada yang namanya elips. Elips ini apa? Elips ini bentuk ya elips ya. Jadi contoh, klik elips. Oke, klik ke kanan. Ini disarankan ortonya hidup ke kanan. Berapa? Misalkan 10, enter. Kemudian ke atasnya berapa? Oke, misalkan ini 10 juga. Jadinya gini, lonjong. Ya, bentuknya elips, kurang lebih hampir sama seperti telur ya. Kemudian bisa juga kita misalkan di sininya 20, kemudian ke atasnya 5 misalkan. Jadi bentuk elipsnya seperti ini.
Jadi tinggal dikondisikan ya. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Kemudian untuk yang ini ada poin, klik poin. Oke, klik di sini, klik. Nah, kalau seandainya pada rekan-rekan sekalian poinnya belum terlalu besar, untuk men-setting poinnya agar besar, ketik DDP tipe. Bentar, pilih di sini jenis poin. Oke, kalau normal bawaannya yang ini kecil, ini ya. Kalau bawaan asli tapi bisa kita setting lebih besar, bisa seperti ini. Dan misalkan klik, nah dia jadi seperti ini. Oke, atau pengen ganti tinggal di DDP tipe. Bentar. Klik yang ini kalau saya sering pakai. Oke, klik selesai. Oke, paham. Oke, mungkin cukup untuk tutorial ini, dan akan saya lanjutkan untuk tutorial berikutnya. Memang untuk waktunya saya batasi kurang lebih 10 menit ya, bisa kurang bisa lebih. Oke. Saya sampaikan lagi buat rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengunjungi saluran YouTube saya. Ketik aja di YouTube Dunia Cat, seperti itu, Dunia Cat. Di sini banyak sekali tutorial yang saya sudah buat, dan saya memang upload khusus untuk rekan-rekan sekalian pecinta dunia cat. Kemudian jangan lupa pada saat ketika sudah menonton, subscribe. Oke, subscribe ketika sudah menonton saluran YouTube saya. Itu biasanya di bagian bawah ada tulisan subscribe besar tulisannya, atau bahasa Indonesianya langganan. Langganan di sini jangan khawatir rekan-rekan sekalian, tinggal diklik aja langganan. Bukan berarti mengeluarkan biaya, bukan. Ini sebagai bentuk apresiasi rekan-rekan sekalian, bahwa ketika saya membuat tutorial baru, rekan-rekan sekalian akan tahu seperti itu, bahwa saya telah membuat tutorial baru, di mana tutorial tersebut sangat membantu bagi rekan-rekan sekalian yang khususnya pemula di dunia cat, seperti itu. Oke, terima kasih. Atau bisa juga di blog saya, kunjungi duniacatpalembang.blogspot.com bagi yang ingin lihat-lihat materi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sukses selalu dunia cat.